Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai rawit. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini merupakan cabai rawit Ori 212. Jadi buahnya cukup lebat seperti ini, sudah besar-besar. Nah, di dalam perawatan tanaman cabai secara khusus di musim penghujan, karena di tempat kita ini sudah mulai memasuki musim penghujan kawan-kawan. Jadi yang dominan menyerang di musim penghujan adalah jamur. Berbeda kalau di musim kemarau. Maka yang dominan menyerang di musim kemarau adalah tungau dan trip yang bisa menyebabkan daripada keriting daun. Dan juga bisa menyebabkan gagal panen. Tetapi di musim penghujan yang dominan seperti tadi saya katakan adalah jamur. Ini pun kalau kita tidak teliti tepat guna dan tepat sasaran dalam merawat tanaman cabai juga bisa menyebabkan gagal panen. Nah, akibat dari serangan jamur itu menyebabkan buah tanaman cabai ini bisa mengalami terserang yang namanya penyakit busuk buah, antranoksa atau patek. Jika itu terjadi cukup parah, maka kita tidak akan bisa melakukan pemanenan. Bahkan buah ini akan mengalami rontok. Juga yang perlu kita perhatikan adalah serangan lalat buah. Jadi kalau lalat buah itu menyerang buah cabai, maka yang terjadi adalah rontok. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan akibat kerontokan buah tanaman cabai. Yang pertama adalah biasanya pada umumnya yang terjadi karena kekurangan unsur kalsium, kalium maupun boron. Tetapi kalau rontok disebabkan lalat buah itu berbeda kawan-kawan. Di setiap buah ini ada suntikan kecil. Nah, ini yang menyebabkan juga kerontokan. Nah, inilah kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit Ori 212 yang sudah berbuah seperti ini. Buahnya sangat lebat seperti ini. Sudah besar-besar lumayan. Nah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam merawat tanaman cabai, khususnya di musim penghujan ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, agar tidak terkena penyakit jamur secara khusus yang bisa menyebabkan kerontokan buah, ataupun busuk buah, ataupun patek. Nah, untuk serangan lalat buah, kita mengambil contoh buah cabai seperti ini, kawan-kawan. Nah, ini bukan patek ataupun busuk buah, kawan-kawan, tetapi ini diserang lalat buah. Ini pun akan rontok. Nah, seperti ini sudah jatuh. Ini kan kawan-kawan bisa lihat ini. Nah, hitam kecil ini adalah suntikan daripada lalat buah yang ini. Jika lalat buah sudah mensuntiknya ini, maka dia akan menghitam buahnya seperti ini dan akan rontok. Apalagi disertai dengan musim penghujan, itu akan cepat sekali biasanya. Memang pada dasarnya yang dominan menyerang buah cabai adalah lalat buah itu di musim kemarau. Tetapi karena ini merupakan perubahan musim dari kemarau ke musim penghujan, jadi serangan itu masih ada. Jadi kalau hujan secara rutin sudah biasanya serangan lalat buah akan berkurang. Nah, kemarin memang kita sudah melakukan yang namanya penyempraian pengendalian lalat buah, tetapi kita hari ini juga akan melakukan penyempraian, kawan-kawan. Di samping itu kita menyeprai dengan memberikan nutrisi agar buah cabai ini lebih kental, kulitnya lebih tebal, nanti itu yang sangat penting. Dengan demikian maka akan menguatkan daripada imun tanaman itu sendiri. Nah, ini kawan-kawan alat spray kita seperti biasa. Ini manual kita pakai. Ini tangki ukuran 14 liter. Nah, bahan pertama yang akan kita gunakan untuk penyempraian kali ini adalah seperti biasa kita memakai fungisida Bahnatip Mancozeb. Ini mereknya Actoseb. Jadi kita hanya memakai 2 sendok makan aja sudah cukup. Karena setiap penyempraian itu yang terpenting adalah yang serbuknya terlebih dahulu kita tuangkan, baru nanti yang lainnya sejenis cairan. Nah, kita aduk dulu biar merata seperti ini. Warnanya biru seperti ini. Jika sudah merata seperti ini, sudah tercampur dengan air dengan bagus, baru kita mencampur dengan cairan yang lain atau obat yang lain. Nah, yang kedua yang kita pakai seperti biasa adalah ini adalah insektisida Bahnatip Diaventuron. Mereknya kita pakai Agus, ini untuk mengendalikan tungau maupun trip yang menyebabkan keriting daun. Jadi antisipasi itu sangat penting, kawan-kawan. Kita memakai 10 mili biasanya, kita pakai
takaran sendok aja sekarang, kita pakai 1 sendok makan aja sudah cukup. Nah seperti ini. Karena pencegahan itu sangat penting sekali. Nah selain insek, kita akan memakai seperti yang sudah saya sampaikan untuk pengendalian lalat buah. Kita biasanya memakai bahan aktif Propenopos, itu mereknya Kuracron. Bisa juga menggunakan merek-merek lain seperti bahan aktif Asepat, itu sangat bagus sekali juga mengendalikan lalat buah, seperti obat Dalvat gitu dan lain sebagainya. Jadi petani itu pasti sudah tahu lah itu. Nah yang biasa kita pakai adalah Kalikron seperti ini. Nah dosis kita pakai sekarang 2 sendok makan kita pakai sekarang 1, 2. Ini sangat bau sekali ini Propenopos ini. Nah kita aduk biar merata seperti ini. Nah, sedangkan untuk mencegah daripada terjadinya buah itu kekurangan nutrisi, maka kita akan mencampur lagi dengan nutrisi atau suplemen tanaman fase generatif, yaitu kalium cair. Kita pakai kalium cair yang ada kandungan fosfat, kalium, dan boron. Jadi fosfatnya ini kandungannya 12,33%, kaliumnya 13,80%, dan boron kandungannya 1,62%. Makanya kita selalu menggunakan Kalinet ini ataupun merek lain sekalipun itu tidak masalah. Yang penting ada kandungan kalium, fosfat, dan boron. Itu sangat penting sekali. Dan juga kita sudah sering melakukan pengocoran dengan kalsium dan boron. Nah, dosis yang kita pakai untuk hari ini akan kita tambah lagi menjadi 4 tutupnya atau 40 mili. 1, 2, 3, 4. Baru kita aduk jadi satu dia. Seperti ini. Nah, ada tambahan sebenarnya lagi satu yang akan kita pakai, kawan-kawan. Ini sangat manjur sebenarnya ini. Kita memakai, nah ini, pupuk Miroke Vitoplex. Ini kurang lebih 25 gram. Ini sebenarnya satu bungkus ini yang 25 gram ini takaran untuk ke 200 liter air, kawan-kawan. Jadi walaupun kecil tapi khasiatnya luar biasa yang ini nih, satu ini nih. Kecil tapi pedas ini istilahnya. Nah, dosis yang akan kita pakai karena kita tidak memakai drum, kita hanya memakai takaran per gram, sendoknya diperkirakan saja kurang lebih setengah sendok sudah cukup ini, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Sudah cukup sedikit sekali. Nah, baru kita aduk. Jadi mudah-mudahan tanaman cabai kita akan menghasilkan sesuatu yang sesuai apa yang kita harapkan. Nah, jika sudah larut semuanya, baru kita akan tuangkan ke dalam tangki sekarang, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, cara penyepraiannya yang paling bagus adalah di waktu pagi hari atau sore hari. Nah, seperti ini, kawan-kawan, dari atasnya, kemudian dari bawah juga seperti ini. Jadi kalau ada hama di bawah daun itu seperti tungau, akan kena sprayan dia. Jadi nggak usah buru-buru, pelan-pelan saja. Yang penting merata. Seperti ini. Jadi interval penyepraian kalau musim penghujan bisa dilakukan 5 hari sekali. Kegiatan kita melakukan penyepraian hari ini sudah selesai, kawan-kawan. Terima kasih yang sudah ikut menyimak video ini. Apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kedepannya kita bisa menjadi sukses sama-sama.